Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel GP Farm 73, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila merah, khususnya di sektor pembibitan. Ini adalah kolam pemijahan saya yang selesai saya kuras karena sudah lama sekali, ya sekira kurang lebih 2 bulan tidak saya kuras, sehingga kondisi air kualitasnya menurun drastis ya, karena ini kolam pemijahan. Ketika kualitas air menurun, otomatis akan mengganggu proses pemijahan itu sendiri. Jadi nafsu makan ikan menjadi berkurang dan proses pemijahannya menjadi ikut terganggu. Ini adalah kolam yang saya kuras habis ya airnya, karena memang kondisi airnya sangat kotor, banyak endapan alga di dasar kolam, juga banyak sekali sisa-sisa makanan yang tidak termakan, dan juga mungkin karena kolamnya di tempat terbuka, banyak sekali kotoran-kotoran yang lain, mungkin dari dedaunan dan kotoran-kotoran yang lain. Dan kolam yang ini warna airnya masih terlihat hijau ya, karena memang air tidak saya kuras habis. Saya sisakan 20%, kemudian saya isi lagi dengan air yang baru, sehingga warnanya masih terlihat kehijauan, karena memang sebelumnya kondisinya tidak terlalu parah seperti kolam yang tadi. Tapi ini sebenarnya malah lebih aman ya, jadi airnya tidak full air baru, sehingga ikan tidak kaget atau stres karena masih tercampur dengan air yang lama, sehingga untuk proses adaptasinya lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini terlihat respon ikan terhadap pakan sudah mulai normal. Itu menandakan kualitas air sudah membaik. Dan ini masih saya isi sepertiga dari ketinggian kolam, mungkin masih sekitar 20 cm. Nanti saya naikkan lagi, maksimalnya di 30 cm saja, sudah cukup. Ikan yang ada di kolam gini adalah ikan nila merah lokal murni. Jadi nila merah lokal dipisahkan dengan nila merah lokal juga, dengan perbandingan 1:4. Nah, untuk yang ini juga sama, ini kolam ini juga tidak saya bersihkan total, sama dengan yang tadi. Saya sisihkan airnya 20%, kemudian saya tambahkan air yang baru. Ini isinya juga sama, nila merah lokal dengan perbandingan 1:3. Nah, ini terlihat ikan sudah mulai normal ya, nafsu makannya sudah mulai muncul, tidak seperti sebelumnya ketika dikasih pelet tidak dihiraukan dan mengambang di kebutuhan air, dan kemudian malah bisa menambah air menjadi tambah kotor. Nah, untuk kalau yang ini kolam saya bersihkan total juga karena memang kondisinya sangat parah. Ini adalah ikan sren Bangkok. Ini juga
eh, nila nila murni ya, yang saya bicarakan secara massal. Kenapa saya sebut nila murni? Karena ini dibicarakan antara nila bangkok dengan nila bangkok juga, jantan dan betinanya, bukan indukan hasil dari silangan yang beberapa tahap itu, yang biasanya disebut dengan indukan hibrida. Tapi nanti kedepannya saya juga ingin membuat indukan hibrida ya, biar bisa memproduksi bibit yang lebih berkualitas seperti itu. Jadi ini memang sengaja saya pecahkan secara massal, dan saya juga belum tahu ini frekuensi pemijanya seperti apa, tapi saya tidak berharap banyak dulu dari proses ini, karena memang ini juga diantaranya masih dalam rangka membesarkan, menaikkan bobot induknya dulu, seperti itu. Jadi untuk pembudidaya seperti saya ini sebetulnya memang untuk urusan kualitas air itu harus betul-betul dijaga. Kalau saya sih menyarankan ya, untuk air ini sebaiknya diganti secara berkala, minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali maksimal, meskipun tidak diganti secara total ya, mungkin minimal air dikurangi 50%, kemudian ditambah lagi seperti biasanya, seperti itu. Nanti dengan begitu diharapkan nafsu makan ikan tetap bagus, dan proses pemijanya juga bisa berlangsung dengan baik. Ini yang kolam saya yang terakhir, yang keempat, ini juga sama, strain nila bangkok yang saya pecahkan massal, seperti itu. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya bagikan, mungkin bermanfaat untuk para pembudidaya di sektor pembibitan. Untuk yang baru menemukan channel saya, tolong dibantu subscribe, like, dan juga silakan untuk di-share. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.